Oke, untuk suka fisika kali ini kita akan membahas tentang listrik statis. Listrik statis ada di SMP dalam IPA dan ada di SMA dalam fisika. Tapi yang kita pelajari di sini adalah listrik statis untuk IPA 9 SMP. Biasanya di semester 1 ya. Tergantung kebijaksanaan sekolah. Oke, sekarang kita harus tahu dulu listrik statis adalah listrik yang diam. Jadi listrik statis adalah statis itu artinya diam. Jadi listrik yang diam untuk sementara pada suatu benda. Jadi listrik yang diam untuk sementara pada suatu benda. Nah, listrik statis terjadi karena gesekan atau gosokan dari dua benda. Ini umumnya atau bisa terjadi pada saat tersebut. Nah, sebelum membahas langsung ke listrik statis, nanti kita biasanya belajar teori atom dulu. Apa itu atom? Ya, karena atom adalah yang mendasari listrik statis ini. Atom adalah merupakan bagian terkecil dari suatu unsur yang sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi secara kimia biasa. Jadi atom itu bagian terkecil dari unsur. Oke. Lalu skemanya bagaimana? Skemanya seperti ini. Ini adalah struktur dari atom. Ya, terdiri dari apa? Ini yang di tengah ini, ya, yang ini yang di tengah. Ini adalah inti atom yang ini ya, kita buat di sini. Ini adalah inti dari atom. Nah, inti atom istilahnya adalah nukleon. Nah, inti atom terdiri dari apa aja? Kalau kita lihat di sini di dalamnya ada yang positif. Positif berarti dimulai dari P. Positif berarti ingat, dia dimulai dari P juga, istilahnya adalah proton. Lalu dimulai ada lagi satu lagi di dalam nukleon atau inti atom, yaitu yang kosong ini adalah neutron. Jadi tidak ada isinya, kosong ya, neutron. Biasanya inti atom ini untuk bergerak memerlukan energi yang sangat besar, sehingga biasanya inti atom ini terdiri dari proton dan neutron ini. Karena memerlukan energi yang besar, maka biasanya dia diam, tidak berpindah. Karena kalaupun bergerak, dia butuh energi yang besar. Nah, inti atom ini, yang tengah ini, inti atom atau nukleon, dikelilingi oleh elektron. Ini adalah elektronnya. Sedangkan elektron itu, kalau kita lihat, muatannya adalah negatif seperti ini. Nah, elektron ini bebas bergerak, ya. Karena energi yang digunakan tidak terlalu besar. Nah, setelah itu di sini kalau nanti ditanyakan biasanya berapa nomor atom? Nah, nomor atom ya, nomor atom hanya terdiri dari jumlah protonnya saja, jumlah proton. Berarti jumlah proton berarti yang positif, di sini positifnya ada 2. Lalu kalau yang ditanya nomor massa dari struktur atom tersebut, nomor massa itu proton ya ditambah dengan neutron. Protonnya kalau di sini positifnya ada 2. Lalu yang kosong atau neutronnya juga 2. 2 tambah 2 jadilah 4. Kalau yang nanti ditanyakan nomor atom dan nomor massa. Karena nanti ada latihannya ya di bawah. Oke, sekarang kita geser ke bawah. Macam-macam benda. Nanti benda itu berdasarkan muatannya ada dibagi benda netral dan benda bermuatan. Jadi benda netral adalah, ini kita geser ke atas sedikit, apabila jumlah dari proton sama dengan jumlah elektron, sehingga atom akan menjadi netral dan tidak mempunyai muatan listrik. Seperti apa? Misal kalau misalnya kalau aku gambar seperti ini ada inti atom yang terdiri misalnya ada 3 proton atau positifnya 3, boleh begini gambarnya, kosongnya 2, boleh ini kalau neutron atau yang kosongnya itu tidak kita hitung, karena yang kita lihat adalah proton yang positif dan elektron yang negatif.
Kalau dia netral berarti kalau positif atau protonnya 3, maka elektronnya harus sama. Proton sama neutron sama. Jadi harus 3 juga. Jadi kalau mau digambar di sini. Nah, di sini. Oke, seperti ini strukturnya. Nanti dia 3, 1, 2, 3. Boleh seperti ini. Ya, ini adalah gambarnya. Positifnya 3, elektronnya atau negatifnya 3. Kalau positifnya 4, elektronnya juga 4. Ya. Dan seterusnya harus sama jumlah proton dan elektron. Lalu benda B adalah benda yang bermuatan. Nah, benda bermuatan ini kita bagi dua lagi. Jadi bermuatan listrik negatif dan bermuatan listrik positif. Bedanya adalah kalau benda bermuatan listrik negatif apabila mempunyai jumlah elektron yang lebih banyak daripada jumlah proton, atau pada benda tersebut terjadi ini jumlah elektronnya lebih banyak, atau pada benda terjadi kekurangan elektron. Maksudnya seperti ini. Ini kita review dulu ya. Ininya kita nggak usah pakai ini deh. Nanti ini jadi rancu. Nah, seperti ini. Ini kita benerin dulu ya sebentar. Jadi, benda bermuatan listrik negatif, jadi elektronnya atau negatifnya lebih banyak daripada proton. Jadi, elektron lebih besar daripada proton. Misalnya elektronnya jumlahnya 3, maka protonnya harus lebih besar dari 3. Protonnya minimal 4. Boleh 5, boleh 6, boleh. Kalau mau digambar berarti elektronnya, oh ini aku kebalik. Jumlah elektron lebih banyak. Nah, ini elektronnya lebih besar. Nah, ini salah nih. Hati-hati. Berarti di sini protonnya harus lebih sedikit. Jadi lebih kecil dari 3, bisa 2, 1 dan seterusnya. Kalau misalnya kita mau gambar, berarti di sini positifnya misalnya kita ambil 2 deh. Kan di bawah 3 ya 2, ini kosongnya 2. Neutronnya 2, lalu diisi atau dikelilingi oleh elektron sebanyak 3 minimal ya, atau 4 boleh, 3 boleh. Jadi positifnya 2. Atau gimana kalau elektronnya 5, berarti harus lebih besar elektron, berarti protonnya di bawah 5. 4 boleh, 3 boleh, 2 boleh, 1 juga boleh. Ya, jadi jumlah elektronnya harus lebih besar. Kenapa? Karena bendanya bermuatan listrik negatif. Nah, benda bermuatan listrik positif kebalik. Jadi jumlah protonnya lebih besar. Proton dan elektron. Protonnya lebih besar daripada elektron. Jadi kalau mau digambar protonnya misalnya 3, maka protonnya harus lebih besar. Berarti jangan 3 deh, nanti sama. Misalnya protonnya 4, maka elektronnya itu minimal adalah 3. Tidak boleh 4, karena nanti 4 kalau elektronnya 4 sama jadinya netral. Jadi harus di bawah 4. Jadi protonnya harus lebih banyak. Bisa 3, bisa 2 atau 1. Atau kalau protonnya 10, elektronnya berarti ya di bawah 10, jadi 9, 8 dan seterusnya. Nah, kalau digambar, gambar dulu intinya. Protonnya sebanyak 4 misalnya. Di sini ada neutron, misalnya 3, lalu dikelilingi oleh elektron sebanyak 3, karena muatannya adalah positif. 3 boleh, atau 2, atau 1. Sekarang kita sekarang kita lanjut lagi ke bawah ya. Ini kita lihat lagi ke bawah. Ada beberapa cara untuk memindahkan elektron atau tadi yang muatan. Nah, kalau yang bisa pindah atau bebas bergerak pastinya elektron, karena inti itu atau proton itu butuh energi besar, jadi tidak bisa berpindah. Dengan cara apa? Digosok bisa, atau diinduksi. Induksi artinya didekatkan. Nah, interaksi antara muatan, jadi muatan yang tadi bisa positif atau negatif, atau proton dan elektron, akan terjadi jika 2 atau lebih muatan didekatkan satu sama lain. Muatan yang sejenis, apa tuh sejenis? Berarti bisa positif dengan positif, atau negatif dengan negatif seperti ini. Ini adalah sejenis, jadi sama ya.
Muatan yang sejenis akan tolak menolak. Jadi ini sejenis. Kalau kita lihat gambarnya ini positif sama positif, dia akan menolak. Jadi yang satu ke kiri, satu ke kanan. Atau sejenis lagi yang di sini ya, ini negatif sama negatif, dia juga menolak. Ini adalah akan satunya maunya ke kiri, satu ke kanan. Itu adalah tolak menolak adalah seperti ini gambarnya. Oke, untuk muatan B, jadi muatan yang berbeda jenis. Berbeda jenis yang mana? Positif dengan negatif. Atau negatifnya di kanan, positifnya di kiri. Ini positif, ini juga sama. Ini kan beda jenis. Positif dan negatif, malah dia tertarik. Karena jenisnya berbeda, dia akan tertarik. Jadi ini adalah tertarik. Kalau mau digambar seperti ini, saling tarik-menarik. Ya. Jadi sejenis akan tolak menolak. Kalau berbeda jenis, tarik menarik. Kita lanjut ke bawah. Nah, di sini ada latihannya. Kita lihat ya latihannya. Partikel terkecil penyusun suatu materi atau zat disebut apa? Oke, jadi penyusun suatu zat yang merupakan bagian terkecil adalah atom. Berarti ini jawabannya B. Kita lihat lagi latihan untuk nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah skema atom, nomor atom dan nomor massa. Ingat, kalau nomor atom hanya terdiri dari proton saja, jumlah proton. Kita lihat proton itu dimulai dari P, artinya yang positif. Ini 2. Lalu kalau nomor massa tinggal kita tambah proton dan neutron. Ya. Kok nomor atom lagi nulisnya? Nomor massa. Nomor massa, protonnya adalah 2. Lalu neutronnya ini loh yang kosong. Nah, yang kosong juga 2. Jadi 4. Jadi nomor atomnya 2, nomor massanya 4. 2 dan 4 adalah yang A. Seperti itu. Sekarang kita lihat lagi nomor yang ketiga. Bunyi ledakan yang menggelegar akibat pemuaian udara secara tiba-tiba disebut petir. Ini jawabannya adalah A, petir. Kenapa? Karena petir merupakan salah satu contoh dari peristiwa listrik statis yang merupakan loncatan elektron ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bawah. Bagian atom yang bermuatan positif. Ingat, yang bermuatan positif adalah proton. Kalau bermuatan negatif, kalau nanti yang ditanya yang bermuatan negatif, bagian atom yang bermuatan negatif adalah elektron. Jadi kalau positif mulainya dari P, ini juga dari P. Proton berarti A ya. Neutron itu tidak ada muatannya. Pada benda yang bermuatan listrik negatif, keadaannya adalah, oke ini kita buat ke bawah dulu ya, biar lebih enak nanti pilihan gandanya. Nah, sekarang kita udah buat ke bawah. Nomor 5. Pada benda yang bermuatan listrik negatif. Ingat, ini listrik negatif. Namanya listrik negatif, keadaannya adalah seperti apa? Listrik negatif berarti negatifnya lebih banyak. Negatif itu apa? Elektron. Kalau positif kan proton. Elektronnya lebih banyak daripada protonnya atau yang positifnya seperti ini. Kalau lebih banyak elektron jadi muatannya negatif. Kalau lebih banyak proton jadi muatannya positif. Kalau sama proton dan elektronnya berarti netral. Jadi jumlah elektronnya lebih besar, ini adalah listrik negatif. Kalau elektronnya lebih kecil, ini listrik yang positif karena protonnya lebih banyak. Kalau sama jumlah elektron dan proton, ini adalah netral. Nah, seperti itu. Nomor 6. Benda yang kelebihan elektron. Berarti elektronnya lebih banyak. Maka dia akan bermuatan apa? Negatif. Ya. Jadi yang negatif adalah yang A. Kalau benda yang kelebihan proton itu dari P, ingat, jadi positif. Ya. Oke, sekarang kita lanjut nomor 7. Nomor 7, inti atom terdiri dari apa? Inti atom yang tadi kita udah bahas di atas atau sebelumnya. Ini adalah inti atom. Nah, seperti ini kalau mau kita gambar. Lalu misalnya di sini ada elektron, ya.
Nah, di sini nanti ada elektron yang mengelilingi. Nah, boleh ini 1 misalnya. Kita gambar lagi. Wah, kehapus malah semua ya. Nah, boleh di sini kita gambar lagi 1 seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, boleh. Oke. Jadi, ini adalah inti atom atau nukleon. Ya, yang tadi ya. Jadi terdiri dari apa? Positif atau proton dan neutron yang kosong. Proton dan neutron adalah B, sedangkan elektron itu mengelilingi, ya. Muatan atom yang beredar mengelilingi atom disebut, nah ini yang beredar mengelilingi atom disebut elektron yang negatif. Berarti yang ini, sebentar. Elektron yang C. Kita lanjut. Nomor 9. Benda A bermuatan positif, benda B bermuatan negatif. Jadi A-nya itu adalah positif, kita buat. B-nya adalah negatif, seperti ini. Jika kedua benda saling didekatkan, akan terjadi apa interaksinya? Kalau dia berlawanan jenis, ini kan beda jenis atau berlawanan jenisnya atau berbeda jenisnya, maka dia akan saling tertarik. Nah, tertarik tuh saling mendekati. Jadi kalau nanti yang positif dan negatif beda jenis akan tarik menarik. Tarik menarik adalah yang D. Lalu kalau yang sejenis gimana? Positif sama positif tadi kan sudah kita bahas. Atau negatif dengan negatif akan seperti apa? Dia akan saling positif ketemu positif, tolak menolak, seperti ini. Tolak menolak. Menolak. Ini juga baik negatif dengan negatif. Ini adalah sama. Tolak menolak juga. Oke, lanjut. Kita beralih ke nomor 10. Benda akan menjadi bermuatan positif jika apa? Nah, karena dia bermuatan positif, bisa jadi dia kekurangan elektron. Atau kalau kelebihan ya kelebihannya yang positif. Jadi positif itu kan proton. Kelebihan positif itu atau lebih tepatnya proton. Begitu. Jadi ini salah, kekurangan elektron yang betul. Nomor 11. Ini kita mundurin lagi. Sebuah benda dikatakan netral jika jumlah proton harus sama dengan jumlah elektron. Tadi kita udah bahas di atas di soal sebelumnya. Jadi kalau netral berarti sama dengan proton sama dengan elektron. Berarti yang C. Nomor 12. Berikut ini yang bukan gejala listrik statis. Jadi bulu menempel di dinding setelah digosok, ini iya listrik statis. Bulu badan tertarik oleh pakaian yang baru saja disetrika, ini listrik statis. Kedua telapak tangan terasa panas setelah saling digosokkan, ini bukan listrik statis, ini adalah perpindahan panas. Berarti jawabnya adalah yang C. Kalau D, ujung sisir mampu menarik serpihan kertas, ini adalah contoh listrik statis. Oke, ke soal nomor 13. Jika terdapat 4 buah muatan A, B, C, dan D. A dan B tarik menarik, A dan C tolak menolak, sedangkan C dan D tolak menolak. Jika B bermuatan positif, maka yang benar yang mana? Kita gambar dulu, misalnya ada A, ada B, ada C, ada D, ya. Seperti ini, kita nomorin A, B, C, D. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita lihat dulu yang mana yang muatannya diketahui. Yang muatannya diketahui adalah B, muatannya positif. Kita tulis di B muatannya positif. Ini adalah B positif. Lalu kita buat di sini yang awal ya. Oh, awalnya ini. A dan B tarik menarik. Logikanya tarik menarik berarti dia berbeda jenis. Jenisnya berbeda. Kalau B-nya positif, maka A-nya harus beda. Dia harus negatif. Gitu. Maka dia akan tarik menarik, ya.
tarik menarik. Lalu kalau A dan C tolak menolak, A itu negatif, C-nya harus apa biar tolak menolak? Tolak menolak adalah muatannya sejenis, jadi kalau A-nya negatif, C-nya juga negatif. Kalau A-nya positif ya C-nya harus positif karena tolak menolak. Ya. Oke, sekarang kita lihat, sedangkan C dan D tolak menolak. C dan D tolak menolak juga karena C-nya negatif, maka D-nya harus negatif. Kenapa? Karena tolak menolak harus sejenis. Bisa negatif dengan negatif atau positif dengan positif. Berarti C-nya bermuatan positif salah. Ini udah salah. Sebentar. Jadi ini C-nya udah, yang A-nya udah salah. A bermuatan negatif betul, C-nya bermuatan negatif benar. Jadi jawabannya yang B. A-nya positif salah ya. Tadi karena dimulai dari B yang bermuatan positif akan tarik menarik. Oke, sekarang kita lihat ke bawah apakah soalnya masih ada. Nomor 14. Nomor terakhir ya, di nomor 14. Perhatikan gambar berikut, ada A, B, C, dan D. Pada gambar di atas terdapat 4 buah benda yang bermuatan ya. A menolak B, B menarik C, dan C menolak D. Jika benda A bermuatan positif, maka benda D akan bermuatan apa? Jadi lihat cluenya, A muatannya positif, tulis A positif di sini. Lalu A menolak B. Ingat kalau tolak menolak. Tolak menolak berarti muatannya sama atau sejenis. Jadi kalau A dan B A menolak B, berarti muatannya harus sama atau sejenis. Berarti kalau di sini positif, dia harus sama, berarti harus positif juga. Ya. B dan C, B menarik C. Berarti kalau tarik menarik itu muatannya beda atau beda jenisnya. Beda jenis, itu akan tarik menarik. Jadi kalau dia positif maka harus beda, dia harus negatif karena B menarik C. Lalu dilanjutkan lagi, C menolak D. C menolak D. Ingat kalau sama tolak menolak, karena C-nya negatif maka D-nya juga pun harus negatif karena muatannya sama, jadi tolak menolak. Oke, nomor 14, karena yang ditanyanya adalah benda D ya, benda D, maka di sini harusnya negatif. Jawabannya adalah yang A. Oke, ini adalah materi listrik statis, tapi baru part 1-nya. Untuk part 2-nya kita lanjutkan di video berikutnya ya. Semoga bisa mengerti.